Baik, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Kita setiap hari ke masjid. Rupanya pada subuh hari itu tiba-tiba habis minyak. Sebenarnya kan habis minyak, naruh dapat sohon beklam. Po 12 beklam minyak kan. Jadi naruh dapat sohon habis minyak. Ya, habis minyak, enggak sampai ke masjid, masjid masih jauh. Akhirnya kita terpaksa bawa pulang lagi motor tu karena enggak tahu mau taruh di mana, bawa pulang lagi motor tu, salat di rumah. Apakah kita dapat pahala berjamaah? Dapat. Dipastikan dapat. Bagi siapa yang sebelum kejadian itu dia istiqamah berjamaah. Syaratnya sebelum itu dia istiqamah jamaah. Bukan dilap-lap, dia istiqamah berjamaah. Mana dalilnya? Rasulullah yang mengatakan langsung, iza maridal abdu aw safara. Kalau seseorang sakit atau melakukan musafir, enggak bisa dia lakukan kegiatan hari-hari yang dia lakukan, maka pahalanya ditulis Allah kana muqiman sahihan. Pahalanya tetap seperti posisi dia sebelum safar atau muqim dan sebelum sakit, iaitu sehat. Jadi ketika sehat ke masjid itu terusan. Pas sakit, stroke 3 tahun enggak bisa ke masjid, tapi hatinya merindu, tapi enggak bisa bergerak. Salatnya di atas kasur, salatnya di atas kasur, pahalanya pahala masjid. Pahalanya pahala ke masjid. Siapa mereka yang sebelum sakit selalu ke masjid? Itu saja dapat pahala terus-terusan. Masya Allah, begitulah kalau kita istiqamah. Maka sebelum kita tercampak di atas kasur kita istiqamahlah ke masjid. Bayangkan begitu tidak mampu, Allah menghargai kita seakan-akan kita berada di masjid. Maka si gagal sakit perut dia enggak bisa ke masjid sekali-sekali, betul-betul sakit perut, bukan kita buat-buat, hilang jamaah kita, dapat pahala. Atau sakit perutnya dah sampai ke masjid, begitu parkir sakit perut, terpaksa ke WC, lama pula, keruh mendung, keras dia, lama keluar, ditran lama. Sudah selesai solat subuh berjamaah, sudah assalamualaikum imam, kita baru selesai. Pas keluar sudah enggak ada lagi jamaah. Lalu kita solat sendiri di belakang, dapatkah pahala jamaah? Dapat. Siapa mereka yang selalu istiqamah, bukan yang selalu doa watanya. Ini ada yang model bukan selalu ke masjid, memang saya katuk masjid kata KL, saya ke masjid kata KL. Itu bukan yang begitu, memang istiqamah berjamaah, jadi dapat pahala. Baik. Ada lain Bapak? Ya, silakan. Masalah salat isyraq. Ibnu Abbas menyebutnya isyraq dalam asar sahabat. Ya, isyraq itu salat berdasarkan 2 hadis Nabi dengan derajat yang hasan. Rasulullah mengatakan, man shalla fi jama'at, man shalla al-ghada fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada, lalu setelah salat subuh dia duduk, wa zakarallah, wa yazkurullah, lalu dia berzikir kepada Allah. Habis salat subuh duduk di situ di masjid, enggak keluar, lalu dia menyebut-nyebut Allah, berzikir, mengaji, seperti ini zikir, ini majlis zikir nih. Kita mengaji, lalu kemudian dia tutup amalnya, dia tutup paket dari sembahyang subuh itu dengan solat 2 rakaat. Ketika matahari sudah sepenggalah, sudah syuruk, sudah sepenggalah. Di saat itu, mohon maaf, sudah terbit maksudnya, bukan sepenggalah, maka dapat pahala haji dan umrah tammah, sempurna, sempurna, sempurna. Nah, cara pelaksanaannya dilakukan di masjid, tidak boleh dibawa pulang, karena syaratnya tadi tidak keluar dari masjid. Habis salat subuh berjamaah, duduk di tempat,
berzikir, tidak keluar dari masjid, dia tutup salat dengan salat 2 rakaat ketika matahari sudah syuruk. Di situ baru dapat pahala haji dan umrah. Nah, jadi tidak berlaku di rumah. Ada fatwa dari sebagian ulama yang di rumah boleh dilakukan oleh seorang isteri atau seorang perempuan yang tidak ke masjid, karena perempuan tidak terlalu kuat anjuran ke masjid. Boleh solat di rumahnya. Mereka duduk setelah solat di sana. Banyak fatwa ulama mengatakan mereka dapat. Tapi kenapa perempuan enggak terlalu disuruh? Tadi karena suruhan Nabi berjamaah di masjid, sedangkan perempuan solat di rumah dalam bahasa hadis lebih utama daripada di masjid, kan begitu. Tapi perempuan ke masjid tetap sama, pahalanya besar, sama seperti laki-laki. Nah, kenapa tidak ada suruhan kuat ke perempuan? Karena perempuan itu pahalanya yang terbesar adalah melayani suaminya. Jadi jangan sampai mengira lebih besar pahala solat isyraq bagi perempuan daripada melayani suami. Jadi suami pulang nih, pahpoh 7, suami pulang. Tanya sama isteri, "Belum nabu? Belum ada nasi? Ni teh kok belum ada?" "Enggak ada apa-apa. Buka tudung saja enggak ada apa-apa." Isteri jawab, "Hai, kendro mentang mohon pahala umrah lu ke mohon cit." Nah, ini inang bangai. Inilah isteri bangai. Bukan ke situ, isteri itu surganya di bawah telapak kaki suaminya. Dia pulang, suaminya pulang, sudah siap nasi, sepatu sudah disiapkan, lalu dia mandikan suaminya, dia lap suaminya, berbagai anak mi dah bergerak rumah. Itu lebih besar pahalanya daripada solat. Maka anjuran untuk perempuan tak terlalu kuat. Siapa yang ke masjid? Ya laki-laki lah. Jadi enggak bisa dibawa pulang, harus tunggu. Namun satu lagi yang wajib kita tahu, itu enggak boleh lakukan di ketika matahari sedang terbit. Makanya semua lajnah, artinya kantor-kantor atau kumpulan fatwa para ulama itu menyebutkan 15 menit setelah terbit matahari pertama. Nah, sekarang kalau kita lihat peredaran matahari 6.25, ya, 6.25 keluar matahari. Itu enggak boleh solat. Ni sekarang ni enggak boleh solat. Tunggu 15 menit. Jadi 6.40 yang baru wajib sembahyang. Jadi enggak boleh solat ketika sedang naik. Ini solat yang dilarang. Dilarang. Itu cuma boleh dilakukan pada solat-solat yang ada sebab. Tahiyatul masjid. Nah, itu boleh. Kan ada 3 waktu enggak boleh lakukan solat: ketika sedang naik, ketika zawal dari atas kepala turun menuju ke salat zuhur, dan ketika terbenam. Ini 15 menit semuanya ni. Enggak boleh solat di waktu itu. Kecuali solat yang ada sebab. Muncul sebab duluan baru ada solatnya. Contoh tahiyatul masjid. Gara-gara masuk masjid muncul solat. Makanya kan kita sering lihat orang tahiyatul masjid menjelang maghrib. Padahalnya wadai berbenam daurahnya hanya sembahyang. Tapi karena salat tahiyatul masjid ada sebab baru muncul salat, maka dibolehkan. Begitu juga salat sunnah wudu. Habis wudu baru nak sembahyangnya, dibolehkan. Nah, selain daripada itu, termasuk salat isyraq ini enggak dibolehkan. Kita harus tunggu sampai jam 6.40. Jadi enggak boleh sembarangan. Karena saya lihat ada orang yang taat tapi meremehkan waktu ini. Jadi ke sembahyang ngaju, ada pengajian ke sembahyang ngaju hanya preh dia. Menyebutkan apa preh. Begitu. Jadi enggak boleh dibawa ke rumah. Kalau dibawa ke rumah gugur. Tidak dapat lagi. Ya, ini bagus nih. Bapak Ibu, sedikit lagi. Tadi Nabi ketika menyebutkan yazkurullah, mereka berzikir. Itu syaratnya berzikir. Tidak boleh diselingi dengan pembicaraan dunia. Jadi enggak boleh sambil menunggu 10 menit lagi kita kumpul. Di situ kita mulai membicarakan tentang dunia kita, tentang bensin tadi malam, tentang Pertalite, tentang bagaimana Ferdi Sambo enggak beres-beres.
Ya. Apa sebenarnya ini yang terjadi? Kita mulai bicara, gugurlah pahala haji umrah itu. Kok bisa begitu? Pahalanya besar, Pak. Seperti pahala haji umrah. Maka amalannya pun harus mengikuti prosedur. Hanya suka-suka kita, enggak dapat tu pahala haji umrah kalau kita selingi dengan pembicaraan dunia. Yang pahala kecil-kecil itu amalannya juga kecil-kecil. Ini pahalanya besar, maka disyaratkan dari subuh. Dari subuh 2. Kita untung ada pengajian. Kalau enggak ada pengajian enggak sanggup, Pak. Dari jam 5:30 duduk sampai 6:30 lewat 10 menit. Itu godaan syaitan, Pak. Enggak sanggup tu. Kalau ada pengajian mudah. Begitu berhenti perhatian, makanya kadang-kadang pengajian memang kita paskan dengan waktu solat. Makanya hana lebih-lebih dari bunuh ke baknya. Karena menyondong tebih. Menyondong tebih dong-dong orang tebih. Ya. Jadi gugur pahala haji dan umrah. Tapi ingat Bapak Ibu, itu pahala haji dan umrah. Jangan merasa sudah pergi haji dan umrah. Pahalanya setara dengan mereka yang melakukan haji dan umrah, tapi tetap haji wajib. Jangan sampai enggak haji-haji lalu dia mengatakan, "Long tiap subuh hujak haji, tiap subuh hujak haji." Enggak, bukan ke situ. Itu kiasan pahala. Jadi gugur Pak kalau bicara dunia. Jadi jangan bicara masalah dunia. Baik. Terakhir Bapak silakan. Oh, tanya wajib dia. Salat sunnah fajar itulah salat sunnah qabliyah. Cuma bahasanya saja yang berbeda. Ya, jadi Nabi menyebutkan rakaatil fajri, 2 rakaat fajar. Tapi dalam bahasa sunnah qabliyah itu bahasa fikih, di situ yang dimaksud adalah 2 rakaat fajar. Karena tidak berlaku 2 rakaat fajar ini sebelum masuk waktu subuh. Ya, kalau dilakukan sebelum waktu subuh bisa tahajud, bisa solat lain-lain. Tapi 2 rakaat fajar setelah masuk waktu subuh, itulah yang disebut salat sunnah qabliyah subuh. Qabliyah subuh itulah yang harus kita jaga. Baik. Silakan Bapak, terakhir mungkin. Apa beda salat sunnah isyraq dengan duha? Ya. Ini bagus nih, Pak. Karena banyak orang yang kadang-kadang menjampu-jampunya kan kaitan waktu duha. Jadi 6.25 itu keluar matahari, tulu. Syuruknya 15 menit berikutnya. Itu ketika awal syuruk itu sudah masuk waktu duha pertama. Sudah masuk waktu duha. Sudah bolehkah melakukan duha? Boleh. Boleh. Tetapi duha yang terbaik kata Nabi bukan di awal waktu, tapi hina tarmidul fisal, kata Nabi, ketika anak unta sudah bangkit dari tempat duduknya karena kepanasan. Duha itu tidak dianjurkan di awal waktu. Dianjurkan ketika anak unta sudah kepanasan, kan mulai gebedek. Anak unta itu kan malam tu duduk di padang pasir, duduk sama mamaknya, papaknya, wawaknya, duduk rame-rame awaknya. Lalu ketika matahari mulai panas, memanaskan tubuh mereka, baru bangkit. Jam berapa itu kira-kira Pak? 9, 10. Nyan waktu duha yang paling good. Tetapi waktu dah sembahyang syuruk itu sudah masuk waktu duha. Tapi solat bukan solat duha. Karena syuruk itu enggak berlaku bagi yang tidak ada paket dari subuh. Misal ada orang begini Pak, solat subuh di rumah sendiri. Lalu dia menuju ke masjid gedung, enggak berlaku itu. Enggak ada salat isyraq itu. Jadi jangan kira ada salat isyraq tanpa paket subuh, enggak. Ini yang salat paket kan. Hanya berlaku bagi yang salat subuh di masjid. Duduk enggak keluar-keluar kecuali ke kamar mandi boleh. Tapi menyonejak umon nak merukuk mendang, nya gugur sih. Tapi kalau kamar mandi ya doa balik lo boleh. Nah, jadi beda. Kita salat syuruk atau salat isyraq dilakukan di awal waktu duha, tapi bukan dengan niat duha. Hanya salat sunnah mutlak, penutup paket subuh. Penutup paket subuh. Nah, jadi yang orang
melakukan salat isyraq tanpa paket. Itu enggak ada salat isyraqnya. Tidak muncul salat isyraq kecuali bagi yang jaga paket dari subuh. Sembahyang duha ente popo kurang po 10 nya ni waktu yang paling good kata Nabi, bukan di awal waktu. Namun walaupun begitu, bagi yang tidak ada paket subuh ingin langsung salat duha di awal waktu, takut di kantornya tidak bisa salat, dibolehkan. Sudah masuk waktu duha. Jadi niat berbeda, cara berbeda dan tujuan berbeda. Demikian. Bacut mentang. Salat duha itu kapan akhir waktunya? Hatta zawal. Dalam kitab-kitab fikih hatta zawal. Zawal itu apa? Tergelincir matahari menuju ke salat duhur. Ya, kira-kira 20 menit sebelum salat duhur. Nyan habis waktu duha. Menyujino kira-kira pukul 12 lewat 15 itu sudah habis waktu duha. Sudah habis waktu duha. Tidak berlaku lagi waktu duha. Itu namanya waktu zawal. Baik, kira-kira begitu Bapak Ibu, nanti kita sambung kembali insya-Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang Allah beri keringanan untuk melaksanakan apa yang kita tahu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang hadir Allah telah catatkan pahala dan semoga Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.